Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Iharodia. Saya salah satu guru matematika di MTS Wakitasim Surabaya. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Tetap stay at home ya. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan bab 8 materi garis dan sudut. Sebelum kita masuk ke dalam materi garis dan sudut, saya akan membacakan kompetensi inti KI 3, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4, mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurangi, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dalam ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Dengan kompetensi dasar 3.10, menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. 4.10, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Pada video ini, indikator yang digunakan adalah memahami hubungan dua sudut yang saling berpelurus, berpenyiku, dan bertolak belakang. Namun, pada video ini saya akan menjelaskan tentang sudut berpenyiku saja. Silakan disaksikan penjelasan saya. Seperti yang sudah dibicarakan tadi, kali ini saya akan menjelaskan bab 8 garis dan sudut dengan materi hubungan dua sudut. Materi tersebut merupakan materi matematika kelas 7 semester genap. Hubungan dua sudut dibagi menjadi 3. Yang pertama, sudut komplement. Yang kedua, sudut suplemen. Dan yang ketiga, sudut bertolak belakang. Dalam video ini, saya akan membahas sudut komplement beserta model soal-soalnya. Coba perhatikan gambar yang tertera di layar. Dari benda-benda yang ada di layar, sudut apakah yang paling banyak muncul? Ya, betul, sudut siku-siku. Bisa menunjukkan? Coba tunjukkan. Ya, ujung lemari, pagar, di meja, siku meja, televisi, meja bagian bawah, figura foto, jendela, dan banyak lagi. Yang disebutkan itu, yang dilingkari itu adalah salah satu sudut siku-siku yang dimiliki oleh benda-benda yang ada di layar tersebut. Masih banyak benda-benda yang ada di sekitar kita memiliki sudut siku-siku. Kalian bisa menyebutkan benda-benda di sekitar kalian yang sudutnya memiliki sudut siku-siku. Jadi gambar-gambar tadi yang ada di slide sebelumnya, bahwa kita ketahui banyak benda di sekitar kita yang memiliki sudut siku-siku dan besar sudutnya 90 derajat.
Nama lain sudut saling berpenyiku adalah sudut komplement. Sudut siku-siku bisa dikatakan sebagai sudut saling berpenyiku. Sudut saling berpenyiku sama juga dengan sudut komplement, sehingga didapatkan sudut berpenyiku ini jika dijumlahkan hasilnya 90 derajat. Walaupun sudut siku-siku itu dibagi menjadi 2 sudut, 3 sudut, 4 sudut, atau lebih dari 4 sudut, tetap ketika dijumlahkan semua sudut-sudutnya, hasilnya akan 90 derajat. Contoh soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Tentukan A. Sudut ABD, B. Sudut penyiku dari sudut ABD, C. Sudut penyiku dari sudut DBC. Mari kita jawab yang A dulu. Sudut ABD. Sudut ABD tinggal mengurangi 90 derajat dikurangi sudut DBC. Kenapa seperti itu? Karena sudut ABC merupakan sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Jika sudut DBC 30 derajat, maka untuk mencari sudut ABD adalah 90 derajat dikurangi besar sudut DBC. Setelah itu tinggal kita masukkan besar sudutnya sudut DBC adalah 30 derajat, sehingga 90 derajat dikurangi 30 derajat, hasilnya 60 derajat. Sekarang yang B, sudut penyiku dari ABD. Perhatikan warna yang ada di sudut ABD. Ketika di soal yang ditanya itu sudut penyiku dari, maka yang harus kita cari bukan sudut ABD, melainkan sudut lain yang hasilnya ketika dijumlahkan sama dengan 90 derajat. Sudut yang membentuk 90 derajat adalah sudut DBC, sehingga didapatkan sudut penyiku dari sudut ABD sama dengan sudut DBC sama dengan 30 derajat. Atau dengan kata lain, sudut lain yang bukan ABD, sudut lain yang bukan ABD, sehingga didapatkan hasilnya 30 derajat karena sudut lainnya hanya 30 derajat. Berikutnya yang C, sudut penyiku dari DBC. Nah, sudut penyiku dari DBC, perhatikan warna sudutnya. Sudut yang diminta adalah sudut DBC. Karena pertanyaannya sudut penyiku, maka jawabannya adalah sudut lain yang membentuk 90 derajat, yaitu sudut ABD. Tadi sudah didapatkan sudut ABD besarnya 60 derajat, maka jawaban untuk yang D, sudut penyiku dari sudut DBC sama dengan sudut ABD sama dengan 60 derajat. Sampai sini sudah paham anak-anak? Kita lanjut soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Tidak usah bingung dari bentuk sudutnya. Kita perhatikan sudut tersebut. Di situ sudut siku-sikunya PCR, yaitu sudut siku-siku. Walaupun dibagi menjadi 3 sudut, ketika dijumlahkan semua sudut-sudutnya, hasilnya tetap 90 derajat.
Lanjut, kita jawab. Pertanyaan A, nilai X sama dengan THS sama dengan 90 derajat dikurangi sudut PHT dikurangi sudut SQN. Karena sudut X itu merupakan sudut THS, maka nilai X sama dengan sudut THS. Sehingga didapatkan 90 dikurangi sudut PHT dikurangi sudut SQN. 90 derajat dikurangi sudut PHT 13 derajat kita masukkan, dikurangi lagi sudut SQR 25 derajat dimasukkan. Kalau sudah seperti ini, 90 derajat dikurangi 13 derajat dikurangi 25 derajat, kita tinggal menghitung saja. 90 dikurangi 13 kemudian dikurangi 25, hasilnya 52 derajat. Kemudian pertanyaan yang B, sudut penyiku dari sudut PHT. Sudut penyiku dari sudut PHT. PHT sudutnya 13 derajat. Maka kita harus mencari sudut lain yang menghasilkan siku-siku. Nah, sudut lainnya adalah sudut THR. Sudut penyiku dari PHT adalah sudut THR. Baik, sudut penyiku dari THT adalah sudut THR. Saya ulangi, paham ya? Kita lanjut. Nah, sedangkan sudut THR ada dua sudut. Sudut THR dibagi menjadi dua sudut, yaitu ada sudut THS ditambah sudut SQR. Angka berikutnya, tinggal memasukkan angka. Tadi kita sudah dapatkan sudut THS sudutnya 52 derajat, dimasukkan. Ditambah sudut SQR, sudut SQR adalah 25 derajat. Hasilnya adalah 77 derajat. Lanjut ke pertanyaan yang C. Sudut penyiku dari PHS. Sudut penyiku dari PHS. Kita lihat dulu. Nah, perhatikan warna yang ada di sudut PHS. Sudut PHS itu, nah, sedangkan sudut penyiku dari, maka yang kita cari bukan sudut PHS-nya, melainkan sudut lain yang membentuk 90 derajat, yaitu sudut SQN. Sudah bisa ditebak hasilnya berapa untuk pertanyaan yang C? Iya, betul. Kita tulis. Yang C, sudut penyiku dari sudut PHS sama dengan sudut SQR sama dengan 25 derajat. Pertanyaan yang D. Sudut penyiku dari RQS. Sudut penyiku dari sudut RQS. Kita lihat sudut RQS yang berwarna pink itu. Berarti jawabannya sudut PQS, karena yang ditanya adalah sudut penyikunya. Maka sudut lain yang menghasilkan 90 derajat, yaitu sudut PQS. Kita tulis. Sudut penyiku dari RQS sama dengan sudut PQS. Sedangkan sudut PHS terdapat dua sudut. Tidak usah bingung, tetap tinggal kita jumlahkan saja. Sudut PHS itu terdiri dari sudut PHT ditambah sudut THS. Kita masukkan angkanya. PHT sudutnya 13 derajat
Sedangkan sudut PHS sudutnya 52 derajat. Tinggal dijumlahkan, hasilnya jadi 65 derajat. Kalian semangat ya? Mudah bukan? Dari penjelasan tadi, kesimpulan yang didapatkan, sudut komplement itu berasal dari sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu memiliki besar sudut berapa? Iya, betul, 90 derajat. Sudut di samping merupakan sudut siku-siku dan besar sudutnya 90 derajat. Sehingga jika dibagi menjadi berapapun sudutnya dan dijumlahkan, hasilnya tetap 90 derajat. Walaupun dia dibagi menjadi 2 sudut, 3 sudut, 4 sudut, dan seterusnya, tetap jika dijumlahkan hasilnya 90 derajat. Sampai sini ada yang ditanyakan? Semoga bermanfaat video ini. Bagaimana penjelasan tadi anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Kalau kalian sudah paham, saya akan memberikan latihan soal untuk mengukur tingkat kepemahaman kalian. Soalnya akan saya cantumkan di sini dan di sini. Silakan kalian kerjakan di buku tulis. Nanti hasilnya difoto, kemudian kirim di komen bawah ini. Anak-anak paham? Terima kasih atas partisipasinya dalam menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.